Halo, nama saya Fahnan Namananda 19190159 dari 3BHP 56. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sagu sep. Sagu sep merupakan makanan khas suku Marin dengan cita rasa yang gurih. Pasti enak. Lalu cara memasak sagu sep itu cukup terbilang unik karena menggunakan batu bakar atau yang disebut dengan barapen. Langkah pertama membuat sagu sep itu dengan mengeruk kelapa dengan kerang. Ini juga terbilang unik nih, yang disebut dengan habawil. Merupakan salah satu langkah membuat sagu sep. Kemudian sagu yang digunakan ini juga sagu merah, teman-teman. Berbeda dari sagu yang lain. Sagu ini kemudian dihaluskan dengan menggunakan tangan seperti ini di atas parutan kelapa ini pada gambar. Kemudian setelah semuanya halus, kita aduk rata, kita ulen. Kemudian kita bentuk persegi panjang seperti gambar ini dan dialaskan dengan daun pisang. Setelah itu kita bisa menambahkan daging. Ini daging yang berasal dari hasil buruan mereka, teman-teman. Kemudian di daging yang digunakan bisa menggunakan daging rusa, daging ikan, daging ayam, ataupun daging babi. Kemudian ditata di atas sagu sep itu. Selagi kita menata, kita bisa menyiapkan ini batu bakar. Terbilang unik. Batunya dipanaskan dulu, teman-teman. Dibakar dengan kayu, dengan api, sehingga menyebabkan panas. Kemudian setelah menunggu batu bakar panas itu, kita kembali lagi ke sagu sep. Kita cek jika sudah selesai. Kita bungkus sagu sep itu dengan daun pisang. Lalu setelah dibungkus, kita ikat dia dengan rapat. Setelah diikat dengan rapat, kita taruh di atas batu bakar yang sudah panas tadi. Jadi batu bakar, sagu sep, batu bakar lagi. Kemudian di pinggir sini itu ada kayu, nanti akan ditutup oleh kayu dengan rapat gitu, tidak ada ruang, sehingga ini bisa juga disebut pengasapan agar panasnya merata, jadi matangnya juga merata. Setelah itu kita tunggu 1 jam. Oh ya teman-teman, sebelum itu sagu sep juga menggunakan rempah-rempah loh, seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, lada, dan garam. Ada 5 macam rempah-rempah. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Rempah yang pertama itu bawang merah, alian SPP, yang memiliki tekstur yang berlapis-lapis seperti bawang bombay. Ukurannya kecil, berwarna keunguan. Jika dipotong akan menyebabkan nangis. Kemudian yang kedua yaitu bawang putih, Allium sativum. Bentuknya unik seperti bulb onion karena bergelembung, yang dikupas terdiri dari beberapa siung bawang tunggal. Rasanya tegas jika mentah dan lengket, gurih jika sudah dimasak. Yang ketiga itu adalah ketumbar, Coriandrum sativum. Buahnya yang kecil dikeringkan dan diperdagangkan, baik digerus maupun tidak. Bentuknya itu bentuk yang tidak digerus, mirip dengan lada, seperti biji-bijian kecil berdiameter 1-2 mm. Ketumbar mempunyai aroma yang khas, ini yang membuat sagu sep itu wangi. Yang keempat itu ada garam, memiliki rasa asin dalam larutan, menghantarkan listrik, bentuk reaksi dan asam basa. Yang kelima itu adalah lada, Piper nigrum. Lada bersifat sedikit pedas, pahit, dan hangat. Oh ya teman-teman, sagu sep ini juga sama sekali tidak menggunakan pewarna, jadi benar alami ini. Jadi cocok untuk kesehatan. Kemudian kita balik lagi ke sagu sep. Setelah kita tunggu 1 jam, inilah hasilnya. Tara, terlihat nikmat bukan teman-teman? Wah, sangat menggiurkan sekali. Saya sampai ngiler. Menjelaskan tentang suku Marin. Suku Marin atau suku Marin Anim itu hidup di selatan dari bagian sungai Digul, dari timur Pulau Sudarso, terutama di bagian barat Sungai Maro. Area kecil di bawah bagiannya termasuk Merauke. Hari ini pulau itu dihuni oleh orang Marin Anim, masuk ke dalam provinsi Papua di Indonesia. Setelah itu saya ingin menjelaskan secara keseluruhan bagaimana rempah-rempah bisa masuk atau bercocok tanam di Papua itu. Bukti arkeologi memperlihatkan bahwa kegiatan bercocok tanam di Papua sudah lama sekali, sekitar 7.000 tahun sebelum Masehi. Pertama, perladangan berpindah daerah pegunungan
Kedua, pertanian lahan basah yang menetap di daerah pesisir. Peradangan berpindah menurut para peneliti pertanian biasanya diterapkan di tanah yang tingkat kesuburannya rendah. Sementara itu, pertanian menetap dilakukan di ladang dengan tingkat kesuburan tinggi dan merupakan salah satu bentuk adaptasi akibat populasi jumlah penduduk yang semakin padat. Dengan masuk ke tanaman dari luar seperti ubi kayu, ubi jalar, dan kopi, model pertanian di Papua mempunyai sistem pertanian berkembang pula. Patrick Haynes 1989 membagikan klasifikasi pertanian Papua menjadi 6 subsistem. Sistem yang utama dibagi menjadi pertanian daratan yang dibedakan menjadi 3 subsistem. Pertama, daerah rawa pesisir dan sungai dengan pertanian sagu dan umbi-umbian. Kedua, daerah dataran pesisir dengan tanaman kelapa dan ubi-ubian dan talas. Ketiga, daerah kaki bukit dan lembah kecil yang merupakan perladangan berpindah bagi jenis ubi-ubian. Selanjutnya adalah sistem kedua yang dibagi dalam 3 subsistem berbeda, antara lain pertama daerah lembah yang luar untuk ubi jalar intensif. Kedua, daratan pinggiran sungai untuk ubi jalar dan kopi. Dan daerah yang ketiga itu daerah lereng bukit dan lembah curam khusus untuk ubi kayu dan ubi jalar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, dan jangan lupa pakai masker dan sanitizer. Dadah.